Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini kita berpeluang untuk mengkaji dan mendalami perkara yang sangat mustahab dalam agama, yaitu tentang Al-Asma'ul Husna. Mengapa dikatakan perkara ini sangat mustahab? Sebab kata Sayyidina Ali, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Dan cara yang paling tepat mengenal Allah antara lain kita kena kenal nama-nama Allah yang dipanggil dengan Al-Asma'ul Husna. Pertanyaan pertama-tama yang akan diajukan oleh Munkar wa Nakir dalam kubur, Man Rabbuka? Siapa Tuhan? Macam mana nak jawab bila kita tak kenal Allah? Betapa pentingnya ilmu pagi ini, iaitu tentang nama Allah As-Subuh. Karena kunci syurga adalah La ilaha illallah. La ilaha illallah. Miftahul Jannah. La ilaha illallah itu adalah kunci syurga. Kalimat tauhid La ilaha illallah diawali dengan La ilaha, kemudian disambung illallah. La ilaha itu adalah tasbih. Sama dengan tasbih. Kalau tasbih, subuh maknanya mensucikan Allah. La ilaha sama dengan kedudukan subhanallah. Maha suci Allah. La ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah, itu tasbih. Sebagaimana zikir kita, subhanallah dulu, baru walhamdulillah. Kita nafikan dulu segala jenis penyembahan. La ilaha. Peranan la ilaha sama dengan subhanallah. Maha suci Allah. Baru walhamdulillah. Segala puji milik Allah. Kita tidak sebut alhamdulillah wa subhanallah. Tak. Kita sebut dulu subhanallah. Sebab subhanallah itu peranannya sama dengan la ilaha. Penafian segala jenis Tuhan. Tidak ada yang berhak disembah. Baru illallah. Illallah itu kedudukannya
sama dengan alhamdulillah. Yang ketiga, pentingnya belajar nama Allah As-Subuh. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih Bukhari Muslim, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang sangat dicintai, sangat disukai oleh Allah yang Maha Pengasih. Habibatani ila rahman. Dan dua kalimat itu sangat ringan disebut oleh lidah, tapi sangat berat timbangannya pada mizan hari kiamat. Allahu Akbar. Baik, itu sebagai mukaddimah. Dengar baik-baik ceramah lebih kurang 1 jam berikut ini tentang nama Allah As-Subuh. Nama ini tidak begitu familiar dalam masyarakat. Padahal dia sangat mustahab. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjurkan supaya kita baca dalam rukuk dan sujud. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, khasnya dalam sujud, dalam rukuk, kita digalakkan oleh baginda agar membaca selain Subhana Rabbiyal Azim, Subhan lagi, Subhana Rabbiyal A'la dalam sujud, Subhana Rabbiyal Azim dalam rukuk. Tasbih lagi, Nabi suruh tambah lagi. Ini dalilnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi supaya kita tambah? Subuhun Quddus, Rabbul Malaikati Warruh. Subuhun Quddus. Subuh disebut dulu. Diikuti dengan Quddus. Maha suci Allah. Dari segala bentuk kekurangan, keaiban, kecacatan. Itu makna subuh. Quddus. Maha agung Allah. Rabbul Malaikati Warruh. Tuhan para malaikat. Dan Tuhan Jibrail. Roh di sini membawa makna Jibrail. Jibrail disebut setelah malaikah karena Jibrail adalah penghulu semua malaikat. Ini dalilnya. Setelah adanya dalil bahwa salah satu daripada nama-nama Allah yang sekian banyak adalah Subuh, membuat kita jadi yakin. Sekarang kita berpindah kepada makna As-Subuh. Dalam pengamatan Ustaz yang telah berdakwah lebih kurang 50 tahun, masih terdapat dalam masyarakat malah sangat banyak dari kalangan masyarakat beragama Islam yang tidak memahami makna tasbih, subuh. Minta maaf kalau Ustaz katakan begitu. Apa sebab? Mereka ibadat tak tinggal, tapi pada masa yang sama juga buat syirik. Banyak salat, banyak puasa, haji umrah berulang-ulang kali.
Tapi Allah tidak disucikan sewajarnya. Al-Quran dibaca dengan bacaan yang bagus tajwidnya, diikuti dengan tarannum, tapi tak berusaha untuk memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Padahal Quran itu kalamullah. Sikap lebih suka menyanjung-nyanjung tuan guru, kiai, habib-habib. Tapi bila dibawa ayat-ayat Quran, tak mau percaya. Malah ditolak mentah-mentah. Karena sikap terlalu ta'assub kepada tuan guru atau pemimpin. Itu semua kesan daripada tak faham makna subuh. Sampai ke suatu peringkat kadang-kadang dengar cakap ulama atau ulil amri lebih daripada apa yang Allah cakap. Lebih daripada apa yang Rasul cakap. Semua itu adalah kesan karena tak faham makna subuh. Oh, kalau begitu hebat sungguh ya Ustaz, makna as-subuh. Ini yang Ustaz cuba hendak sampaikan dalam 50 minit akan datang, insya-Allah. Dengar baik-baik. Takut-takut pada diri para pendengar ada kekeliruan selama ini. Okey, setelah kita tahu ada dalil tentang nama Allah As-Subuh, sekarang kita ingin lihat apa makna As-Subuh. As-Subuh bukan subuh ya, bukan salat subuh, bukan. Salat subuh itu diawali dengan sa. Tapi subuh nama Allah dengan sin. Sama dengan makna subhanallah, sabbaha lillah, tasbih, subuh, akar katanya sama. Ia membawa makna maha suci. Suci dari apa? Suci Allah dari segala yang tidak layak baginya. Dia tidak mati, dia tidak sakit, dia tidak punya anak, dia tidak punya isteri, dia tidak mati, dia tidak zalim. Kita kena nafikan semuanya itu dari sisi Allah. Tidak ada selain Allah yang mempunyai sifat sempurna sebagaimana sifat Allah. Hatta Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga sakit. Nabi Muhammad punya ibu bapa atau nenek. Nabi Muhammad punya isteri. Nabi Muhammad punya anak. Nabi Muhammad juga wafat. Allah tidak begitu. Lam yalid wa lam yulad. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Laisa kamitslihi syai'. Allah tak serupa dengan satu apapun juga. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak serupa dengan satu atau sesiapa pun juga. Makhluk tak ada sifat macam itu. Hatta Nabi Muhammad. Walaupun kita tahu Nabi Muhammad adalah insan yang paling sempurna. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Subuh ini disebut oleh Allah dalam bentuk, dalam format abniyah al-mubalaghah. For all. Maknanya sangat-sangat suci. Allah suci secara mutlak dalam semua sudut. Ia membawa makna at-tanzih. Allah mesti dibersihkan dari segala
perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah. Dia juga membawa makna ta'zim, pengagungan. Dia juga membawa makna at-takbir, membesarkan. Dia juga membawa makna al-iba'ad. Iba'ad maknanya kita kena jauhi dari Allah segala sifat yang tidak sempurna. Jadi at-tasbih dengan makna at-tanzih, ia membawa makna iba'adun anil mausuf kulli su'in wa naqsin ala jihati ta'zim. Itu dia terjemahannya. Menjauhkan sesuatu yang disifati daripada segala jenis keburukan dan kekurangan dengan maksud ta'zim, yaitu membesarkan dan mengagungkan Allah. Tidak ada makhluk yang punya sifat seperti itu. Ustaz pernah sebut, kata Profesor Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Tafsir Al-Munir, Namrud, Raja Zalim di zaman Nabi Ibrahim, memerintah 500 tahun. Kalau istilah kita 1 penggal 5 tahun, kalau istilah kita seseorang jadi pemimpin agung ke, PM ke, presiden ke, biasanya 5 tahun. Namrud memerintah 100 kali 5, 500 tahun. 100 penggal. Kita bila ada orang yang memerintah sampai 3 penggal, kita dah katakan hebat sangat. 3 penggal. Baru 15 tahun. 5 penggal. Baru 25 tahun. Ini 500 tahun. Karena tidak mensucikan Allah, Rasulullah Nabi Ibrahim dilempar dalam api. Akhirnya mati dalam keadaan sangat hina. Hanya karena seekor nyamuk. Hanya karena seekor lalat. Fir'aun kaya raya memerintah. Mati dalam keadaan lemas di Laut Merah. Karena apa? Mereka tidak mentasbihkan Allah. Tidak mensucikan Allah. Malah Fir'aun mendakwa, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Na'udzubillah. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, As-Subuh sebagai nama Allah, Ustaz tulis di sini ada 8 poin. 8 poin penting. Di sinilah nanti kita akan dapat tahu mengapa kita namakan dan sifati Allah sebagaimana Dia sifati dan namakan dirinya sendiri. Allah sifati dirinya bahwa Dia punya wajah. Kita katakan Allah memang ada wajah. Allah katakan bahwa dirinya ada tangan. Yadullahi fawqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kita percaya Allah memang ada tangan. Dan Nabi menyebut tangan Allah itu kedua-duanya adalah kanan. Tapi kita tasbih. Tak pernah kita menyamakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Wajah Allah sama dengan wajah makhluk. 7 ayat Allah menyebut tentang dirinya. Ar-Rahman wa 'alal arsyistawa. Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Kita katakan Allah memang bersemayam. Tapi bersemayamnya Allah, tangan Allah, wajah Allah tidak serupa dengan wajah makhluk.
Allah punya wajah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Allah punya tangan sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Allah bersemayam sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Sama sekali tak serupa dengan bersemayam wajah dan tangan makhluk. Selesai masalah. Mengapa jadi bingung? Malah menuduh kita pula tajasim. Tajasim itu maknanya kita mendakwa Allah punya tubuh macam makhluk. Semua itu adalah tuduhan orang-orang yang jahil. Tak faham makna tasbih. Semua kita tahu Allah berfirman walam yakul lahu kufuwan ahad. Mereka kira kita tak faham ke? Allah tak serupa dengan apapun juga. Cuma kita sifati Allah sebagaimana yang Allah sifati dirinya. Tak perlu ditakwil. Siapa yang ingin mentakwil merubah kepada makna lain silakan. Dan jangan marah kalau kami tidak setuju. Karena itulah kepercayaan para salafus saleh. Okey, dari 8 prinsip tadi tentang nama Allah As-Subuh ini, Ustaz dah baca sejak tadi malam lagi dan Ustaz baca habis subuh tadi. Ustaz baca ringkasannya saja. Pertama sekali, dari 8 poin itu, kita mesti membersihkan Allah. Atau Allah Subhanahu Wa Taala itu bersih daripada segala kekurangan. Sama ada pada zatnya, pada namanya, pada perbuatannya, pada sifatnya. Kita kena bersihkan Allah. Bersihkan daripada apa? Kekurangan. Zatnya tak serupa dengan zat kita. Zat maknanya diri Allah itu. Sifatnya tak sama dengan sifat kita walaupun Allah hidup, kita hidup. Hidup kita bermula dari tiada dan hidup kita juga tak lama lagi akan tiada. Hidup di sisi Allah tak macam kita. Tak bermula dan tak berakhir. Itu maksudnya. Perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan kita. Satu. Itu makna subuh. Jadi tak timbul kalau kita katakan Allah ada wajah, Allah ada tangan. Allah Subhanahu Wa Taala bersemayam di atas arasy. Lalu kita dituduh sebagai tajsim atau musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Takkan kita sebodoh itu. Punca orang yang mendakwa demikian karena tak faham makna subuh. Nah, dah nampak dah. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan dirinya dari segala yang tidak layak pada uluhiyahnya, pada rububiyahnya. Uluhiyah maknanya hanya Allah saja yang wajib kita sembah. Sembah maknanya patuhi. Kalau selain Allah pula yang wajib kita patuhi adalah Rasulullah sebab baginda maksum. Itu sebabnya Rasulullah bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk dalam perkara maksiat. Oleh sebab itu, apakah kata ulama, pemimpin keagamaan atau umara, pemimpin kenegaraan, kita tak boleh patuh.
bila suruhan itu bercanggah dengan kehendak Allah. Kalau ditanya mengapa Pak Ustaz, ada setengah-setengah orang itu terlalu ta'assub, fanatik kepada pemimpin, kepada ulama. Lagi-lagi karena tak faham makna Allah as-subuh. Apa saja yang dikatakan oleh ulama, walaupun tidak ada dalil Quran dan Sunnah. Apa kata yang dikatakan oleh umara, semuanya itu adalah disebabkan karena tak faham makna as-subuh. Ulama dan umara perlu dipatuhi, tapi dengan syarat, selagi tidak bercanggah dengan kehendak Allah dan Rasul. Tak percaya, lihat ayat 36 dari surat Al-Ahzab. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ayat ini Ustaz ulang selalu sangat. Tidak berhak orang beriman laki-laki, juga tidak berhak orang beriman wanita, bila Allah dan Rasul telah tetapkan satu-satu ketentuan hukum, lalu dia ambil ketetapan hukum yang lain. Barang siapa yang berbuat ingkar terhadap Allah dan Rasul, maknanya tidak patuh, tidak taat pada Allah dan Rasul, faqad dhalla dhalalan mubina. Maka terjerumuslah dia di dalam kesesatan yang nyata. Sesat. Bukan Ustaz yang cakap. Ustaz menyampaikan saja. Yang sangat menyedihkan, kadang-kadang dah lanjut usia 70-80 tahun. Fanatiknya terhadap ulama, fanatiknya terhadap umara berlebih-lebihan. Macam tak ada salah. Tak boleh dikritik. Berhentilah sebelum kedatangan ajal. Yang baik, kita sokong. Bila perkara itu tidak baik, menurut Allah dan Rasul, jangan sokong secara melulu. Kata orang Jawa, secara sembrono. Rugi. Kalau memuji ulama dan pemimpin, macam pemimpin itu tak buat salah langsung. Kalau ditanya mengapa Pak Ustaz, jawabannya sama. Karena tak faham makna subuh. Itu saja jawabannya. Itu sebabnya Ustaz kata, topik ini mustahak. Di antara mustahaknya, subhanallah dahulu, baru alhamdulillah. Didahulukan subhanallah, subuh. Di antara mustahaknya, diawali dengan la ilaha, baru illallah. Sama dengan subuh juga. Apalagi sudah tak lama lagi akan mati. Coba dengar sejarah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah pada penghujung hayatnya banyak-banyak membaca subhanallah, walhamdulillah, astaghfirullah. Dari mana kita dapat ambil itu semua? Dari surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Surah ini turun pada penghujung hayat Rasulullah. Malah kata para ulama, ayat itu atau surah itu turun menandakan baginda tak lama lagi akan wafat. Apabila telah datang pertolongan Allah dan penaklukan. Pertolongan Allah ini perang Badar. Penaklukan maknanya ambil balik kota Mekah. Itu Nasr. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia memeluk Islam berduyun-duyun. Sangat banyak. Maknanya itu semua nikmat. Menang dalam perang Badar, kota Mekah dapat diambil balik, manusia berduyun-duyun memeluk Islam. Sebagaimana peristiwa pada hari ini, dengan peristiwa Palestin, berduyun-duyun orang-orang di barat hanya memeluk Islam, mengkaji Al-Quran. Lalu apa kata Allah setelah mendapat 3 nikmat itu? Menang dalam perang Badar, dapat penaklukan kota Mekah, manusia masuk Islam berduyun-duyun. Fasabbih, hendaklah kamu banyak-banyak bertasbih. Tasbih dulu, bihamdi rabbik, dengan membaca alhamdulillah pada Tuhanmu. Subhanallah lagi, fasabbih bihamdik, alhamdulillah, wastaghfir, istighfar. Itu sebabnya kata Siti Aisyah, patutlah baginda pada penghujung hayatnya sebelum meninggal dunia banyak baca zikir subhanallah walhamdulillah astaghfirullah. Wahai para jemaah yang sudah lansia, banyak-banyak baca tasbih. Dia adalah kalimat yang paling disukai oleh Allah, kalimat yang ringan disebut oleh lidah, tapi berat dalam timbangan hari kiamat. Tolong jangan ta'assub dan fanatik tak menentu. Orang yang fanatik dan tak menentu ini karena tak faham makna tasbih. Yang sempurna itu hanya Allah saja. Insan yang paling sempurna adalah Rasulullah. Rasulullah menjelang wafatnya banyak bertasbih. Bukan tasbih di mulut saja, pemahaman. Itu sebabnya makna tasbih perlu tahu. Barulah membentuk sikap. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, kita hendaklah membersihkan Allah dari segala, daripada seseorang yang mendekati pada kesempurnaannya dan keagungannya. Mesti kita bersihkan mana-mana makhluk untuk kita patuhi. Kita mesti bersihkan. Atau mengambil daripadanya kesempurnaan yang hanya layak baginya. Jangan. Apa dia di antara yang layak untuk dirinya? Memuji Allah. Itu sebabnya Allah sebut berkali-kali, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kalau Allah memuji dirinya, wajar saja. Sebab dia tidak ada kekurangan. Ini satu lagi. Terdapat masyarakat Islam, termasuk jamaah Uday, walaupun dah puluhan tahun belajar.
memuji seseorang itu kadang-kadang melampau-lampau. Puncanya tak faham tasbih. Allah juga mesti disucikan daripada segala urusannya, sama ada yang kauni atau qadari. Kauni maknanya perbuatan, kita tidak samakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Qadari pula mendakwa kita tahu apa yang diketahui oleh Allah. Itu qadari. Yang kelima, Allah Maha Suci. Hendaklah disucikan dengan memujinya oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Itu sebabnya kata para ulama, kita jangan hina manusia. Bukan hanya manusia, semua makhluk jangan dihina. Termasuk binatang. Jangan dihina. Apa sebab? Semua makhluk di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Disebut bertasbih, mensucikan Allah. Ini ayatnya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih kepada Allah, telah mensucikan Allah segala makhluk di langit dan segala makhluk di bumi. Bulan, bintang, matahari, jerebu, malaikat, semua bertasbih kepada Allah. Di bumi, batu, pasir, air, daun, ranting, lembu, kerbau, ayam, kucing, semua bertasbih kepada Allah. Cuma Allah kata, hanya kamu saja tak tahu cara mereka bertasbih. Kalau binatang semuanya bertasbih, itu sebabnya siapa yang menganiaya binatang, neraka tempatnya. Sebab kucing pun bertasbih. Kecuali kita sembelih kambing, ayam untuk dimakan. Sebab Allah memang dah sebut. Allah jadikan segala yang ada di atas muka bumi untuk kamu. Allah jadikan ayam, Allah jadikan kambing, Allah jadikan lembu, onta. Kalau kamu ingin makan, boleh makan. Sayur mayur, semuanya bertasbih kepada Allah. Tapi bila kita perlu untuk makan, untuk jadi sayur, buah-buahan kita potong karena kita ingin makan, itu tidak dilarang sebab Allah jadikan itu semua adalah untuk kita. Tapi dizalimi jangan. Yang keenam, Allah Maha Suci dari apa yang dikatakan oleh mukhalifun, mubtilun, musyrikun. Kata-kata orang kafir, kata-kata orang musyrikun, Allah punya anak. Kata Yahudi, Uzair anak Allah. Kata Nasrani Kristian, Isa anak Allah. Kata penyembah-penyembah berhala, Abu Jahal, Abu Lahab, musyrikin Mekah, malaikat-malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Maha suci Allah. Kita punya keyakinan lam yalid walam yulad. Yang ketujuh, kehebatan Allah tiada batasan dan tidak berterhad. Di sini nampak begitu hebat kedudukan tasbih.
Dan yang ke-8, Allah hendaklah disucikan dari segala sifat yang disifati oleh makhluknya, kecuali sifat yang datang dari dirinya dan Rasulnya. Ini sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi. Kalau Allah kata dia ada wajah, katakan saja dia ada wajah, yang pasti wajahnya tak sama dengan wajah makhluk. Nah kalau gitu bagaimana? Tanya bagaimana pun tak boleh. Katakan saja wajah Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Yang pasti wajahnya tak sama dengan wajah makhluk. Selesai masalah. Mengapa mesti dirubah-rubah kepada makna lain? Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Allah turun pada sepertiga akhir malam sambil berkata, siapa di antara kamu yang memanjatkan hajatnya, mengutarakan hajatnya, akankah aku kabulkan hajatnya. Siapa yang memohon ampunan akan aku ampun. Dan itu berlaku setiap malam. Kalau Rasulullah katakan Allah telah turun ke langit dunia, katakan saja, jangan tanya bagaimana dia turun. Yang pasti turunnya tak sama dengan turun makhluk. Selesai masalah. Mengapa susah sangat? Mesti ditakwilkan. Oh, yang turun itu rahmatnya. Hadirin dan hadirat, kehebatan as-subuh. Lihat muka surat 706. Pertama sekali, tasbih adalah pengabdian yang paling agung oleh makhluk langit dan makhluk bumi. Sebagaimana kita telah sebut tadi. Telah bertasbih segala yang di langit dan segala yang di bumi. Allah gunakan tasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah menggunakan istilah yusabbihu, tasbih. Ini yang Ustaz katakan. Tasbih ini sangat tinggi nilainya. Yang kedua, kehebatan tasbih. Jika Allah mensucikan dirinya dari segala kekurangan. Apa maknanya? Bahwa dia serba sempurna. Kalau Allah menafikan dari dirinya, tak ada sedikit pun kekurangan, keaiban atau kecacatan, apa maknanya? Itu bermakna dia sempurna secara mutlak. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala melarang kita memuji orang itu keterlaluan. Sampai kata Nabi, kalau ada orang yang memuji kamu, memuji kamu, ambil pasir, masukkan ke mulutnya. Apalagi orang yang terkenal pengampu, pembodek. Udai, karena faham akan hakikat ini, Ustaz sanjung juga orang-orang yang baik-baik, yang bagus. Tapi bukan dalam semua hal. Bila bercanggah, Udai katakan tak setuju. Walaupun kawan baik. Malah dalam agama, walau ibu bapa suruh perkara yang tidak baik, jangan patuhi.
Allah berfirman dalam surat Luqman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Apabila ibu bapakmu menyuruh kamu berbuat syirik, jangan kamu patuhi. Jangan kamu turuti. Jangan kamu taati ibu bapakmu. Tapi walau bagaimanapun, gaulilah mereka dengan baik ketika di dunia ini. Namun perintahnya yang bercanggah, tak boleh kita patuhi. Itu ibu bapa. Apalagi orang lain. Dia ulama ke, dia umara ke. Mengapa ada orang yang begitu fanatik dan ta'assub? Jawabannya sekali lagi, karena tak faham makna subuh. Itu Ustaz katakan dari awal lagi. Memahami makna ini sangat mustahab. Ustaz anjurkan share YouTube ini, share video ini kepada orang-orang kesayangan kita. Sebab bimbang kalau mereka tidak faham makna subuh. Kehebatan nama Allah As-Subuh juga menghalang mana-mana pihak daripada memiliki kesempurnaan sebagaimana kesempurnaan yang ada pada sisi Allah. Ungkapan subhana, maha suci, adalah kalimatun mumtana'ah. Ungkapan yang menghalang. Apa makna subhanallah itu ungkapan yang menghalang? Apa maknanya? Sifat yang menghalang mana-mana pihak daripada memiliki jenis sifat yang tidak layak disifati dengannya selain daripada Allah. Oh, dia itu sempurna sangat. Dia itu hebat sangat. Oh, dia itu hebat sangat. Dia itu istimewa sangat. Kata sangat itu hanya layak untuk Allah sahaja. Nah, ada sisa waktu lebih kurang 15 minit. Kita bahas kesan beriman kepada nama Allah As-Subuh. Apa kesannya, Pak Ustaz? Apa kesan positifnya? Setelah 45 minit kita bahas dari segala sudut tentang subuh. Ada kesan tak pada diri kita? Jangan sampai tak ada kesan. Ingat, adab menuntut ilmu ada 5. Maaf, ada 6. Pertama, ikhlas. Semata-mata karena Allah, tidak tambah ilmu. Hari Jumaat yang lalu Ustaz ada sebut. Dalam kuliah duha. Rabbi zidni ilman nafi'ah. Ya Allah, tambahlah untukku ilmu yang bermanfaat. Berdasarkan surat Taha ayat 114. Qul Rabbi zidni ilma. Katakan, hai Muhammad, ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu. Apa komen ulama tafsir dan ulama akidah? Tidak ada yang Allah pernah suruh Nabi tambah-tambah.
hatta ibadat. Sebab Nabi memang kuat beribadat. Apalagi tambah harta, kekayaan. Tak, Allah tidak pernah suruh Nabi Muhammad tambah kecuali tambah ilmu. Itu ayatnya. 114 surah Taha. Qul, katakan hai Muhammad, Rabbi, oh Tuhanku, zidni ilma, tambahkan untukku ilmu. Ilmu pengetahuan betul, patut ditambah. Sampai ada yang mengatakan, Rabbi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak buayan hingga masuk ke lubang lahat. Apa maknanya? Sejak buayan, sejak baby, sampai mati, tuntutlah ilmu. Sejak dari buayan hingga masuk ke lubang lahat. Allah tidak suruh Nabi tambah, 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 tambah. Apapun penambahan kecuali ilmu. Itu sebabnya kata Imam Ahmad, manusia perlu kepada makan minum cukup 2 atau 3 kali dalam sehari. Tapi keperluan manusia kepada ilmu sebanyak turun naiknya nafas. Oleh sebab itu, sebagai kesimpulan, ada kesan tak penerangan tentang as-subuh pagi ini? Minta maaf, Ustaz tadi ada sebut adab menuntut ilmu ada 5. Maaf, ada 6. Yang pertama sekali ikhlas lillahi ta'ala. Tambah ilmu memang disuruh oleh Nabi Muhammad sendiri, disuruh oleh Allah, zidni ilma. Minta ya Muhammad, ya Allah, tambahkan untukku ilmu. Allah tidak suruh Nabi Muhammad tambah yang lain-lain. Yang kedua, al-istima', dengar dengan tekun. Yang ketiga, al-fahmu, fahami. Pertama ikhlas, yang kedua dengar dengan tekun. Yang ketiga al-fahmu, faham. Yang keempat al-hifzu, simpan dalam mindamu. Tak kiralah berapa yang boleh disimpan. Al-hifzu, ikhlas, dengar dengan tekun, faham. Ustaz kira bahasa Ustaz boleh difahami. Itu sebabnya tak perlu kita dengar kuliah-kuliah dalam bahasa Tamil bila kita sendiri tak faham. Dalam bahasa Jawa, kita sendiri tak faham. Adabnya mesti cari yang kita faham. Baru al-hifzu. Hifzu ni simpan dalam ingatan kita. Dalam memori, dalam minda kita, simpan apa yang kita telah fahami itu. Baru yang kelima, al-amalu bih. Amalkan.
Apa yang kita dengar dan fahami itu kita simpan, lalu kita amalkan. Jangan lupa berkepanjangan. Fulan tak buat tahajud witir ke malam tadi? Lupalah. Fulan tak salat ke? Lupalah. Fulan tak bacakah subuhun kudus Rabbul Malaikatu Warroh dalam rukuk dan sujud? Lupalah. Ini satu hal lagi. Ingatkan dalam minda. Itu yang keempat. Baru amalkan. Kita amalkan ni karena kita ingat. Karena ingat nak bangun tahajud witir, letakkan alam jam 4, setengah jam 4. Itu menunjukkan kita takut terlepas. Nah, setelah amalkan yang kelima, keenam, sebar-sebarkan. Ustaz, bukan karang ini. Ini adalah kata-kata Abdullah Al-Mubarak yang hidup pada tahun 110 Hijriah. Termasuk tabi'in. Abdullah Al-Mubarak. Abdullah Yasin menyampaikan saja. Dan coba amalkan. Okey. Nah, apa dia kesan bila kita memahami nama Allah As-Subbuh? Yang pertama, dengan memahami makna nama Allah As-Subbuh, setiap kita yang mukallaf. Mukallaf maknanya yang sudah baligh, lagi berfikiran waras, berakal waras, mesti membersihkan diri kita daripada fitnah, syubhat dan syahwat. Apa dia fitnah, Pak Ustaz? Fitnah dengan makna ujian. Apa dia fitnah? Fitnah terbagi dua, syubhat dan syahwat. Fitnah syubhat maknanya fitnah keragu-raguan, syubhat. Tak pasti, tak confirm, ragu-ragu. Itu fitnah syubhat. Fitnah ragu-ragu. Yang kedua, fitnah syahwat. Fitnah karena terlalu ikut hawa nafsu. Kedua-dua fitnah ini, bagi orang yang faham makna nama Allah As-Subuh, dia akan terhindar dari dua fitnah itu. Boleh Ustaz jelaskan sedikit apa sebab orang itu ditimpa fitnah syubhat? Jawabnya, qillatul ilmi. Karena dangkalnya ilmu. Karena kurangnya ilmu. Qillah dari kata qalil, qalilul ilm. Tidak suka tuntut ilmu. Itu sebabnya hidup sebagai muslim, muslimat ragu-ragu saja. Karena tak ada ilmu. Apa sebabnya seseorang ditimpa oleh fitnah syahwat? Jawabnya, hawa nafsu. Karena ingin kaya cepat, lalu rasuah. Hawa nafsu. Karena ingin memuaskan nafsu seks, lalu benarkan LGBT. Lalu terlibat dengan zina, lesbian, homoseksual. Pendorongnya adalah karena ikut hawa nafsu, muncullah fitnah syahwat. Karena kekurangan ilmu, muncullah fitnah syubhat. Dan cara untuk mengatasinya, fitnah syubhat, cara mengatasinya adalah yakin.
Yakin pula tak akan tercapai kalau tak belajar, tak menambah ilmu. Apalagi ilmu lengkap dengan dalil dan hujahnya dari Quran dan Sunnah. Baru yakin. Barulah tak ada ragu-ragu. Dan yang kedua, untuk terhindar dari fitnah syahwat adalah sabar. Sabar. Sabar maknanya menahan. Ingin rasuah, ditahan. Ingin mengumpat, ditahan. Ingin berzina, ditahan. Ingin LGBT, ditahan. Itu namanya sabar. Allahu Akbar. Banyak cabang ilmu Islam yang perlu kita tambah. Jadi kesan iman pada nama Allah As-Subuh. Kita mestilah bersihkan diri kita dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Yang kedua, tasbih adalah jenis ibadat yang paling tinggi dan dapat menghindarkan diri dari kesempitan hidup. Kalau kita dah tasbih, bersihkan Allah dari segala-galanya, dia boleh membuat jiwa kita jadi tenang. Kadang-kadang Allah timpakan kita sakit. Karena kita tahu segala sesuatu yang menimpa kita mesti ada hikmahnya. Apalagi kita tahu itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Jiwa akan tenang. Berapa banyak di balik musibah yang menimpa, kita mendapat kelebihan. Ustaz selalu buat contoh, bukan bermaksud nak membangga-banggakan diri. Pada peringkat awal dakwah, orang tuduh macam-macam. Sampai hari ini. Sejak tahun 80, 1980. Tapi kita hadapi dengan sabar. Lalu kita berdakwah sambil buat nota. Kalau tidak dikatakan kita ini sesat, songsang, barangkali ketika itu kita tidak menulis. Kita menulis karena kita hendak nyatakan kepada orang ramai. Yang kita sampaikan ini ada hujahnya, dalilnya. Mari kita bincang. Kalau tuduh saya sesat. Sejak tahun 85 mula menulis. Dekat 50 tahun menulis. Apa jadinya? Sekarang baru terasa. Himpunan dari nota-nota itu akhirnya jadilah 50 buku. Termasuk Al-Asma'ul Husna, termasuk tafsir Al-Quran, termasuk ilmu akidah. Semuanya itu adalah sebenarnya compile. Himpunan nota-nota zaman dulu. Kalaulah kita tak dikatakan sesat dulunya, barangkali kita tak menulis. Itu yang membuat jiwa ni tenang. Oh, kamu katakan saya sesat. Sedangkan saya mesti berdakwah supaya lepas daripada kerugian. Sebagaimana dalam surat Wal Asr. Baru kita tahu setelah 40-50 tahun kemudian. Hasil daripada kesabaran menghadapi ujian itu, akhirnya kita dapat hasil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu maksudnya. Jiwa akan tenang bila kita faham makna tasbih.
Allah bila tetapkan sesuatu pada diri kita, mesti ada hikmah di baliknya. Dan terakhir, Nabi Yunus dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah daripada kegelapan malam. Ketika berada dalam perut ikan, apa yang beliau baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Nah, tidak ada itu tasbih. Ditambah lagi subhanak, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Aku telah banyak buat zalim. Karena Nabi Yunus meninggalkan kaum yang tidak mau percaya kepadanya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ketika dibuang ke laut, ditelan oleh ikan besar, dibawa ke dasar laut. Bayangkan betapa gelapnya dan sempitnya. Tapi berkat tasbih Nabi Yunus, Allah suruh ikan itu timbul dan muntahkan di tepi pantai. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surat Asy-Saffat, As-Saffat 143 144. Apa kata Allah? Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'asun. Kalaulah tidak karena tasbihnya Nabi Yunus, niscaya Allah akan letakkan Yunus dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Disebut itu musabbahin. Kalaulah tidak karena tasbih, tasbih lagi. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, zikir itu khas untuk Nabi Yunus sajakah? Kata Nabi, tidak. Dia untuk semua orang-orang yang beriman. Maknanya kita boleh baca lebih-lebih lagi dalam kesempitan. Banyak-banyak baca subhanaka la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada jugalah manfaatnya. Ceramah kita 1 jam 5 minit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik, halal lagi diberkati, dan amal-amal yang diterima. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu daripada rasa gundah, sedih, utang keliling pinggang, rasa lemah dan bodoh. Lindungi kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami mohon dilindungi daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Jangan lupa hadirin dan hadirat, jam 10.30 nanti kita ada satu pembahasan yang cukup penting. Ustaz sudah kirim notanya di bawah tajuk Siasah Syar'iyah, Politik dalam Islam, bahagian pertama. Itu juga sangat mustahak untuk kita tahu.
Apa dia politik dalam Islam? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.